Terima kasih Ananda moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurah wa ayyid nahdatal watan wa jma' kalimatal muslimin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh sahabat ya, adik-adik dan Ananda semua yang hadir dalam ruang Zoom pada sore hari ini. Secara khusus para pimpinan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathon, sekaligus juga tahniah saya atas milad. Mudah-mudahan IPNW dapat semakin bagus kiprahnya, insya Allah lebih menghadirkan maslahat untuk seluruh umat dan juga untuk bangsa. Para narasumber, pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pimpinan Ikatan Pelajar Persatuan Islam atau Persis, dan tentu pengarang ya atau penulis sahabat saya, saudara Febrian Putra ya. Ustadz Febrian Putra lah gitu ya, karena beliau ini alumni pondok pesantren juga. Jadi Ustadz Febrian Putra dan semua yang saya hormati. Pertama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya betul-betul senang bisa bersilaturahim secara virtual dengan adik-adik dan Ananda semua. Ini menandakan bahwa semangat untuk mengamalkan tuntunan Islam ya, untuk selalu membangun literasi yang baik, itu alhamdulillah tetap hidup, khususnya di kalangan para generasi muda yang ada di poros pelajar dan seluruh generasi muda Muslim ya, yang merupakan bagian sangat penting dari masa depan Indonesia. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini ya tentu apresiasi ya kepada Ustadz Febri yang tanpa setahu saya ternyata beliau itu cukup rajin ya mencatat baik apa yang saya sampaikan ya, tentu ada juga versi-versi beliau termasuk juga mencatat suasana ya, mencatat suasana kebatinan, mencatat situasi yang ada, dinamika yang ada, bahkan ada juga peristiwa-peristiwa kecil ya, tetapi menarik yang terjadi selama safari dakwah beberapa waktu yang lalu. Saya terima kasih kepada Ustaz Febri dan saya berharap masih ada catatan-catatan lain ya, yang akan beliau tuangkan dalam tulisan. Mudah-mudahan nanti bisa lahir catatan volume kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini 3 hal saja ya. Nanti para narasumber silahkan berdiskusi ya, dan asas dari diskusi itu adalah menyampaikan pandangan-pandangan yang dianggap penting, dianggap baik ya, untuk menjadi khazanah pengetahuan bersama kita. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah tentang apresiasi. Jadi kata apresiasi yang saya maksudkan adalah bahwa di dalam perjalanan safari dakwah yang kemudian dibukukan sebagiannya oleh Ustaz Febri, saya merasa kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini harus banyak-banyak bersyukur bahwa ternyata Islam di Indonesia itu mampu menghadirkan kemaslahatan untuk seluruh bangsa. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa nilai-nilai Islam itu menjadi ruh dari bergeraknya bangsa Indonesia ini, bahkan jauh sebelum terbentuknya. Sebelum 45, kemudian setelah Indonesia merdeka, dan dari orde ke orde, dari generasi ke generasi sampai sekarang, Islam itu hidup ya, di
tengah masyarakat kita dan memberikan panduan, menjadi kompas ya, bagi masyarakat di dalam membangun tatanan kehidupan. Itu yang saya lihat dari Safari Dakwah. Karena itu saya ajak kita semua untuk mari kita mengapresiasi ini semua. Saya terus terang kalau melihat katakanlah ya medsos misalnya, tulisan dari anak-anak muda kita, saya melihat ada kurangnya kemampuan untuk mengapresiasi diri sendiri. Ya, mengapresiasi diri sendiri ini dalam konteks bangsa ya tentu mengapresiasi kita sebagai bangsa Indonesia. Kita lebih sering ya, dan suka sekali untuk kemudian menyampaikan kekurangan-kekurangan. Ya, bahkan kita sendiri terkadang mengeksploitasi aib-aib kita sendiri sebagai, katakanlah sebagai bangsa, ya, kekurangan-kekurangan yang ada. Kita lupa bahwa sesungguhnya masih jauh lebih banyak ya, kebaikan-kebaikan yang terserak di seluruh penjuru Nusantara. Dan di dalam kebaikan itu ada nilai-nilai Islam yang terus menjiwai. Mungkin bagi adik-adik ya atau Ananda, ketika melihat Indonesia dalam dinamika yang terjadi sekarang, kehidupan sosial, politik, kemudian dinamika ekonomi yang terjadi ya, dengan berita yang banyak sekali tentang masalah-masalah yang ada, mungkin tidak jarang kemudian sampai pada kesimpulan, wah ini Indonesia kok seperti ini. Saya ingin sampaikan kepada adik-adik dan Ananda semua bahwa kalau kita berjalan ya, keluar, kebetulan saya dapat kesempatan untuk menengok banyak sekali negara-negara Islam, bahkan juga bukan negara Islam, bukan negara Muslim, tapi negara di belahan dunia, banyak negara di belahan dunia ini yang berbeda-beda. Saya merasakan bahwa Indonesia adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak masalah iya, banyak tantangan iya, tapi potensi untuk maju, untuk menjadi suatu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu juga luar biasa. Dan itu bisa kita saksikan kalau kita banyak bersilaturahim. Maka bagian dari ikhtiar untuk mampu mengapresiasi diri kita sebagai satu bangsa adalah dengan menjalin silaturahim, dengan mendatangi tempat-tempat yang jauh ya, yang ada di Nusantara yang sangat luas ini. Kita dari Lombok misalnya ke Jawa, ke Kalimantan, ke Sulawesi, kita melihat tradisi keagamaan yang hidup di masing-masing tempat itu. Kita melihat bagaimana dinamika masyarakat. Kita melihat bagaimana nilai-nilai Islam berkontribusi luar biasa ya, di dalam membangun tatanan sosial, ekonomi, pendidikan yang ada di Indonesia. Maka saya mengajak yang pertama, mari Ananda semua dan adik-adik, yuk kita belajar untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Mungkin kalau dalam bahasa agama itu yang disebut dengan bersyukur ya. Karena itu dalam dalam surah yang 17 kali kita diminta paling tidak membacanya sehari semalam, itu suratul Fatihah. Ayat kedua setelah basmalah itu adalah alhamdulillah, yaitu suatu perintah untuk bersyukur dan mengapresiasi karunia Allah. Saya mengajak adik-adik dan Ananda semua, mari bangun sikap apresiatif itu. Yang kedua, saya mengajak ya, saya ini kelahiran 72. Ketika saya dulu seusia adik-adik ya, sebagai pelajar ya, kemudian saya bandingkan dengan keadaan para pelajar sekarang. Saya merasakan bahwa kebutuhan untuk meliterasi diri sendiri ya, dan meliterasi secara kolektif itu semakin penting. Jadi di dunia yang penuh dengan perubahan yang luar biasa seperti ini, tidak ada jalan lain bagi kita sebagai pelajar pelajar Muslim ya, poros pelajar Indonesia, sebagai generasi milenial istilahnya, sebagai
anak-anak muda di bangsa yang besar ini untuk terus-menerus belajar. Dan sumber pembelajaran sekarang luar biasa banyaknya dan sangat beragam. Jadi ketika dalam suratul Alaq itu Allah berfirman, Iqra, tetapi tidak menyebut al-maqru'at, itu menunjukkan bahwa the source of learning itu tidak terbatas. Bahwa masadirul ma'rifah, masadirul ulum, itu tidak ada, tidak ada batasan. Dan sekarang terbukti ya, bahwa sumber pembelajaran itu luar biasa banyaknya dan luar biasa beragam. Karena itu saya berharap ya dari adik-adik dan ananda semua ya, di dalam di dalam ikatan-ikatan pelajar atau perhimpunan-perhimpunan pelajar, selain belajar untuk menghimpun diri, untuk mengorganisir diri ya, dan itu sangat penting karena kalau kita lihat perjalanan bangsa kita, kemampuan para founding fathers untuk mengorganisir diri pada awal abad ke-20 itu kata kunci untuk melahirkan Indonesia. Dari situ kemudian timbul atau muncul persatuan-persatuan pelajar, baik yang berbasis kesukuan maupun kemudian juga berbasis agama dan yang lain-lain, lalu kemudian mengkristal menjadi satu kekuatan yang menghadirkan, alhamdulillah, Indonesia yang merdeka. Nah, selain belajar tentang kemampuan mengorganisir diri, ya, dalam pandangan saya yang penting sekali adalah bahwa di dalam gerakan-gerakan pelajar yang ada ya, di kalangan para pelajar, adik-adik, ananda semua, itu juga harus belajar untuk memperkuat aspek literasi. Ya. Kalau kita kuat aspek literasi, kita tidak akan cepat termakan oleh hoax. Kalau kita punya kekuatan literasi yang cukup, maka kita punya daya kritisisme. Ya. Dan daya kritisisme itu adalah salah satu prinsip dalam Islam. Karena itu di dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum. Nggak bisa hanya klaim saja diterima, tapi mana buktinya? Mana basis argumentasinya? Bahkan mana faktanya? Literasi itu penting sekali. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah tentang aliansi. Jadi ketika kita sudah sudah mampu membangun literasi yang baik, pada saat yang sama kita juga harus ingat dan sadar ya, bahwa Indonesia ini sejak awal memiliki satu karakteristik yang tidak dimiliki oleh banyak bangsa yang lain. Karakteristik itu adalah at-tanawwu' wa ta'addud, diversivitas atau keragaman. Kalau dari sisi suku bangsa, kita ini termasuk bangsa yang paling banyak sukunya. Dari sisi bahasa pun, ya, kita punya ratusan bahasa yang hidup dan terpakai. Ada bangsa-bangsa lain itu punya banyak bahasa dalam khazanahnya, tapi bahasa yang hanya tercatat dalam literatur. Artinya tidak dituturkan dalam keseharian. Kalau kita di Indonesia, kita punya bahasa Sasak. Itu bahasa tuturan. Ya. Jadi orang di Lombok ya bahasanya bahasa Sasak. Bahkan orang Lombok yang kemana-mana ketemu dengan orang Lombok ya bahasa Sasak juga. Kita punya bahasa Jawa yang dipercakapkan oleh mungkin 100 juta orang di dunia. Ya. Atau mungkin lebih. Itu bahasa tuturan juga, bahasa yang aktif. Bahasa Sunda, bahasa apa lagi? Ada ratusan bahasa di Indonesia. Bahasa Bali, luar biasa. Jadi dari sisi suku, dari sisi bahasa, dari sisi kebudayaan juga, dari sisi agama juga. Nah, keseluruhan kekayaan yang luar biasa dalam dalam banyak aspek ini, itu harus mampu kita rajut untuk menjadi kekuatan dan bukan justru menjadi sumber untuk lemahnya bangsa kita. Nah, jadi para pelajar yang ada di poros pelajar dan adik-adik ananda semua, salah satu tantangan bagi kita sebagai umat, ya, umat Islam di Indonesia, atau sebagai bangsa yang besar yang namanya bangsa Indonesia ini,
adalah istilahnya itu apa? Menyambung, ya, connecting the dots, atau memelihara, ya, jalinan-jalinan yang ada. Nah, safari dakwah yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu itu juga bagian, ya, dari memelihara jejaring kebaikan yang sebelumnya sudah difondasikan oleh para pendahulu. Jadi kalau pendiri Nahdlatul Wathon itu dulu bersahabat dengan pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan-pimpinan Persis, dan itu real, konkret, ya. Jadi beliau bersahabat dengan Kiai Mas Mansur, Kiai Kahar Muzakkar, kemudian bersahabat dengan Kiai Ali Ma'sum, Kiai Ma'sum Lasam, bersahabat juga dengan Dr. Muhammad Natsir, ya, sebagai salah satu pimpinan Persis dan tokoh Persis, dan juga dari organisasi-organisasi Islam yang lain. Nah, apa yang difondasikan itu tugas kita untuk kemudian membangunnya kembali. Ya, membangunnya kembali tentu dengan merevitalisasi, ya, aliansi ini. Nah, karena itu kita patut bersyukur, alhamdulillah, dengan ruang virtual seperti ini saja, ya, para murid Nahdlatul Wathon, para pelajar Nahdlatul Wathon, murid-murid dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh bisa bersilaturahim dengan murid-murid dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, bisa bersilaturahim dengan murid-murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, bisa bersilaturahim dengan murid-murid dari Kiai Ahmad Hasan atau Dr. Muhammad Nasir, dan yang lain-lain. Artinya apa? Membangun aliansi saat ini justru dimudahkan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satu ciri dari ulul albab itu adalah alladzina yasiluna ma'amara. Mereka yang selalu berusaha membangun dan menyambung tali-tali kebaikan, ya, simpul-simpul kebaikan, menyambung silaturahim, membangun hubungan yang baik. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, 3 hal: apresiasi, literasi, dan aliansi. Mudah-mudahan bedah buku yang nanti akan dilakukan membawa manfaat, pasti membawa manfaat, ya, bahkan dengan tanpa melihat dari pandangan apa yang akan dikemukakan, hanya sekedar berada dalam satu forum, ini adalah satu kontribusi untuk bangsa kita. Kalau anak-anak muda Indonesia dari seluruh penjuru, dari beragam organisasi dan afiliasi itu punya visi yang sama, ya, mencintai Indonesia, menjaga Indonesia, memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang ada di tengah kita. Insya Allah Indonesia akan survive, bahkan insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Selamat berdiskusi adik-adik dan ananda semua. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.